Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aninda Nisha Fitrina, Angkatan 2018, Ilmu Komunikasi Unisba. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Proses Rebranding Bridgeful Indonesia dengan pembimbing Ibu Wulan Trigartanti, Esos MIKOM. Pendahuluan di sini, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang diciptakan oleh masyarakat, khususnya kaum milenial, menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah Blissful Indonesia yang merupakan bisnis lokal di bidang kecantikan sejak tahun 2015 yang masih mempertahankan pembuatannya secara homemade menggunakan bahan-bahan alami. Blissful masuk ke dalam 5 rekomendasi produk haircare berdasarkan Sosiola, yang merupakan e-commerce kecantikan nomor 1 di Indonesia. Blissful memutuskan untuk melakukan rebranding dan membuat strategi dari public relations untuk menyampaikan pesan mengenai rebranding tersebut kepada masyarakat. Blissful Indonesia merubah beberapa hal yaitu logo, visi misi, slogan, desain produk, dan juga mengeluarkan produk baru. Rebranding dilakukan melalui media sosial Instagram di mana pesan mengenai hal-hal yang baru atau berubah disampaikan melalui platform tersebut. Lalu fokus pada artikel saya yaitu strategi public relations yang dilakukan dalam proses rebranding Blissful Indonesia melalui media sosial Instagram. Lalu ada pertanyaan pada artikel saya ini adalah yang pertama bagaimana strategi PR dalam proses rebranding Blissful Indonesia, yang kedua bagaimana proses rebranding yang dilakukan oleh Blissful Indonesia. Tujuan dari artikel saya ini yang pertama untuk mengetahui strategi public relations yang dilakukan Blissful Indonesia dalam proses rebranding melalui media sosial Instagram. Dan kedua, untuk mengetahui hambatan yang dirasakan selama melakukan proses rebranding. Subjek dan juga objek pada artikel ini adalah subjeknya Blissful Indonesia, lalu objeknya itu proses rebranding dengan informan Tirana Junita dan juga Lisa Karima. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, strategi public relations yang dilakukan Blissful Indonesia dalam proses rebranding melalui media sosial Instagram itu menggunakan strategi PR menurut Harwood Child. Pertama, yaitu strategy of publicity dengan menyebarkan informasi atau pesan mengenai rebranding ini yang berupa konten melalui Instagram. Lalu ada strategi of persuasion dengan lebih banyak memberikan informasi seputar perubahan yang ada pada rebranding ini melalui Instagram dengan tujuan dapat mempersuasi pendapat dari pelanggan. Lalu menggunakan 4 tahap proses PR yang dilakukan merujuk kepada 4 tahap proses manajemen dari Kutlib, yaitu fact-finding, planning and programming, taking actions and communicating, dan juga evaluating. Proses rebranding yang dilakukan memakai proses rebranding dari Muzalek, yaitu repositioning, renaming, redesign, dan juga relaunch. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, pada proses rebranding sendiri terdapat 4 elemen yang dilakukan oleh Blissful Indonesia berdasarkan Muzalik yang tadi telah disebutkan, yaitu repositioning. Blissful merubah posisi di mata pelanggan dengan menghapus produk lain selain haircare dan ingin menjadi brand haircare terbaik di Indonesia. Dan juga kedua, pada tahap renaming, PR Blissful Indonesia tidak mengubah namanya, tetapi dalam elemen ini menambahkan slogan baru yaitu #selflovefirst. Selaras dengan visi baru dari Blissful. Lalu ketiga, ada tahap redesign. Pada elemen ini, Blissful merubah total desain produk dan juga feeds Instagramnya, yang semula hanya menggunakan warna merah, berubah menjadi lebih cheerful dan juga berwarna, dengan menggunakan berbagai warna gradasi pastel. Lalu keempat, pada tahap relaunch, Blissful Indonesia melakukan relaunch dengan mengunggah video dan juga mengeluarkan produk baru. Baik, sekian pemaparan dari artikel saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.